Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai everyone. Gimana nih kabarnya? Semoga kabar kita semua baik-baik saja ya. Nah, video kali ini kita akan membahas mengenai protokoler. Materi protokoler ini memiliki dimensi yang sangat luas. Oleh karena itu, dalam materi ini hanya memfokuskan pada bagaimana protokoler dimaknai dalam bingkai pemahaman dasar tentang protokoler serta bagaimana mempersiapkan acara dengan baik dan efektif. Sebuah kegiatan akan berjalan dengan baik dan bermanfaat optimal akan dapat diraih dengan persiapan atau perencanaan yang optimal pula. Sebaliknya, apabila kita melaksanakan kegiatan tanpa perencanaan yang baik, maka hal tersebut sama dengan merencanakan kegagalan. Banyak yang belum mengetahui bahwa sebuah kegiatan perlu adanya sebuah protokol agar dapat berjalan dengan sesuai rencana. Masalah protokoler ditujukan pada keberhasilan pelaksanaan suatu kegiatan dan pada hal-hal yang mengatur seluruh manusia yang terlibat dalam pelaksanaan suatu kegiatan. Tapi, sebelum penjelasan mengenai protokoler ini semakin jauh, kalian tahu nggak sih apa itu protokoler? Protokoler ialah seluruh hal yang mengatur pelaksanaan suatu kegiatan atau acara. Dan juga, protokoler ini merupakan seluruh hal yang mengatur pelaksanaan suatu kegiatan baik dalam kedinasan atau kantor maupun masyarakat. Protokoler merupakan serangkaian aturan dalam sebuah acara yang sangat berperan dalam mensukseskan suatu kegiatan formal atau non-formal yang dilaksanakan oleh institusi atau organisasi. Petugas protokoler mempersiapkan dan mengelola suatu kegiatan demi menjaga kredibilitas dan citra institusi agar tetap baik dan efektif. Sedangkan pengertian arti protokoler dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah berhubungan dengan protokol, sehingga dapat diartikan protokoler ialah seluruh perihal yang mengatur pelaksanaan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh institusi atau organisasi. Menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 pada Pasal 1 Ayat 1, keprotokolan adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat. Yang pertama yaitu ada tata tempat atau presence. Kata presence berasal dari bahasa Prancis atau dalam bahasa Inggris present yang artinya urutan. Maksudnya di sini adalah urutan berdasarkan prioritas atau siapa yang lebih dulu. Secara keseluruhan, dapat diartikan presence adalah ketentuan atau norma yang berlaku dalam hal tata duduk para pejabat yang biasanya didasarkan atas kedudukan ketatanegaraan dari pejabat yang bersangkutan, kedudukan administratif atau struktural, dan kedudukan sosial. Tata urutan tempat duduk di Indonesia diatur dengan Keputusan Presiden Nomor 265 Tahun 1968. Aturan dasar presence mencakup bagaimana mengatur orang yang dianggap paling utama atau tertinggi, mempunyai urutan paling depan atau mendahului. Jika orang-orang dalam posisi duduk atau berdiri berjajar, yang paling penting adalah mereka yang di sebelah kanan. Jadi mulai dari datang, kemudian saat duduk, ini pun juga ya mungkin itu protokol itu simple, tapi ketika tidak digatekke ya nanti jadi salah. Nah, pihak-pihak yang berhak didahulukan dalam presence adalah yaitu yang pertama ada golongan Very Important Person atau VIP, yang mana pihak yang didahulukan karena jabatannya atau karena kedudukannya. Yang kedua yaitu golongan VIC atau golongan Very Important Citizen, yaitu pihak yang didahulukan karena derajatnya, misalnya seperti bangsawan dan sebagainya.
Yang selanjutnya yaitu ada tata upacara. Tata upacara adalah tata urutan kegiatan, yaitu bagaimana suatu acara harus disusun sesuai dengan jenis aktivitasnya. Untuk keperluan itu, harus diperhatikan jenis kegiatan, bahasa pengantar yang dipergunakan, serta materi aktivitas. Dalam tata upacara, supaya direncanakan siapa yang akan terlibat dalam kegiatan upacara, personal penyelenggara, dan alat penunjang lain. Pengisi acara, misal dalam memberikan sambutan, diperhatikan jenjang jabatan mereka yang akan memberikan sambutan. Kesediaan mereka yang menyambut jauh sebelumnya sudah dihubungi. Jika kita ingin menjadi seorang protokoler, maka langkah baiknya kita harus memiliki ketelitian dan kepekaan, mempunyai wawasan yang luas terhadap bidang atau ilmu yang relevan, bermental kuat dan kepribadian yang tangguh, terampil dan cekatan, sangat memahami perasaan orang lain, berpenampilan menarik, rendah hati, dan bukan hanya harus cerdas tetapi juga harus mempunyai insting yang tajam dan mengenal dirinya dan memiliki konsep diri yang positif. Sebelum menjadi seorang protokoler, maka kita harus tahu mengapa protokoler sangatlah dibutuhkan. Adanya protokoler dalam sebuah acara sangatlah penting karena dibutuhkan sebagai manajer atau pengelola kegiatan pelayanan. Manajemen keprotokolan diperlukan agar dapat menghasilkan kualitas penyelenggaraan yang baik, dan yang terakhir, pimpinan mempunyai hak untuk dihormati, baik di dalam maupun di luar kantor. Peran dan fungsi protokoler turut menentukan keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi atau institusi. Di samping itu, protokol juga merupakan bagian yang melekat dari aktivitas perusahaan dan turut mewarnai budaya kerja, terutama bagi para petugas protokol yang sangat dekat perannya dalam mendukung tugas kepemimpinan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Diperlukan adanya keberadaan protokol dalam sebuah lembaga atau perusahaan dikarenakan protokol ikut menentukan terciptanya suasana yang mempengaruhi keberhasilan suatu acara yang dibuat oleh perusahaan tersebut. Selain itu, dapat menciptakan tata pergaulan yang mendekatkan satu sama lain dan dapat diterima oleh semua pihak. Terciptanya upacara yang khidmat, megah, dan agung, serta terciptanya ketertiban dan rasa aman dalam menjalankan tugas. Protokoler juga mempunyai jenis-jenis kegiatan, yaitu ada jenis kegiatan umum atau kenegaraan. Jenis kegiatan yang bersifat umum dapat pula berlaku di tingkat universitas atau perguruan tinggi atau kedinasan instansi yang mana berbentuk upacara pelantikan dan serah terima jabatan, upacara penandatanganan naskah kerjasama, upacara sumpah pegawai, upacara peresmian atau pembukaan gedung baru, dan peresmian pembukaan seminar, simposium, diskusi, dan sebagainya. Dan selanjutnya yaitu ada jenis kegiatan yang bersifat universal atau perguruan tinggi, yaitu ada upacara dies natalis, upacara wisuda sarjana, upacara pengukuhan guru besar, upacara promosi doktor atau doktor honoris causa. Sifat acara yang wajib membutuhkan protokoler juga terbagi 3. Yang pertama, acara kenegaraan. Acara kenegaraan adalah acara yang diatur dan diselenggarakan oleh negara, dilaksanakan oleh panitia negara, yang diketuai oleh Menteri Sekretaris Negara, dihadiri oleh Presiden dan Wakil Presiden, dan undangan-undangan lainnya. Yang kedua yaitu ada acara resmi. Acara resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh pemerintah atau lembaga negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu dan dihadiri oleh pejabat negara atau pejabat pemerintah serta undangan lainnya. Dan yang terakhir yaitu ada acara yang dibersamakan dengan acara resmi, yaitu acara atau kegiatan yang diatur dan diselenggarakan oleh organisasi non-pemerintah atau swasta yang dihadiri oleh pejabat negara atau pejabat pemerintah dan undangan-undangan lainnya. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai protokoler.
Saya Mutia Nabila pamit undur diri dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.